I won't let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 9 mata kuliah statistika. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas statistika yang berjudul analisa data berkala metode rata-rata bergerak, atau bisa disebut juga moving average method. Latar belakangnya, analisa deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, seperti perkembangan, harga, hasil, penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut juga rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa waktu yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data di masa lalu seperti data-data historis. Dalam manajemen operasi dan produksi, kumpulan data-data di sini dapat berupa volume penjualan dari historis penjualan atau historis perusahaan. Periode waktu kumpulan data-data tersebut dapat berupa tahunan, bulanan, mingguan, bahkan bisa juga harian. Metode moving average biasanya digunakan oleh investor atau trader di seluruh dunia. Karena moving average mampu menghilangkan faktor subjektif dari setiap analisa. Moving average menunjukkan nilai-nilai rata-rata harga satu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average bisa naik ataupun turun. Di dalam materi moving average ini, cara menghitung dengan metode rata-rata bergerak sederhana dan melakukan perhitungan dengan metode moving average bisa dilakukan secara manual. Rumus moving average atau dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Tapi di sini kelompok kami akan menjelaskan cara menghitungnya itu dengan cara manual ya. Nanti yang menjelaskan itu adalah Indra Maulana. Peramalan atau bisa disebut juga forecasting. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian lain dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dapat dilakukan dengan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa yang pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Peramalan atau forecasting didefinisikan menurut Sujana tahun 1989 adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah suatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisa secara ilmiah atau sistematis khusus menggunakan metode statistika. Data masa lampau itu dilakukan secara sistematik digabungkan dengan menggunakan suatu metode tertentu dan dapat diolah untuk memperoleh perakiraan keadaan pada masa datang. Jangka waktu peramalan dapat dikelompokkan menjadi 3 menurut Heiser dan Render 1996, yaitu ada peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka pendek. Tapi di sini saya ingin menjelaskan dulu satu-satu ya. Peramalan jangka panjang yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Kedua, peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah yaitu untuk mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan, seperti misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan satu lagi perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Nomor 3. Peramalan jangka pendek seperti
yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalkan ya seperti penamalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Peramalan jangka panjang banyak menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan peramalan jangka menengah dan pendek menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode, dan di sini saya menjelaskan dulu ya, metode peramalan kuantitatif. Peramalan yang dapat didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu, hasil yang dibuat sangat tergantung pada metode yang digunakan. Dengan metode yang berbeda akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda juga. Pada dasarnya, metode kuantitatif dapat digunakan dalam perakiraan dapat dikelompokkan ada 2 jenis. Di sini ada metode deret waktu atau bisa disebut juga deret berkala dan bisa disebut juga time series method. Dan satu lagi adalah metode sebab akibat atau bisa disebut juga causal methods. Saya di sini menjelaskan dulu ya metode deret waktu. Metode deret waktu adalah metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang diramalkan dengan variabel waktu yang merupakan deret waktu. Kedua, metode sebab akibat. Metode sebab akibat adalah metode yang dapat didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diramalkan dengan variabel lain yang mempengaruhi yang bukan waktunya. Misalnya seperti permintaan printer berhubungan dengan jumlah penjualan komputer, atau bisa juga jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor, atau juga bisa seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Selanjutnya, analisa data deret berkala atau time series. Data berkala atau data deret waktu adalah sekumpulan data hasil observasi dalam interval waktu tertentu. Untuk menganalisa data yang berbentuk data deret waktu, dapat digunakan juga analisis data deret waktu yang mempengaruhi oleh tren, siklis, musiman, bisa juga residu. Salah satu kegunaan dari analisa data deret waktu adalah untuk meramalkan keadaan di waktu yang akan datang berdasarkan data waktu yang lalu. Selanjutnya, komponen data berkala. Gerakan atau variasi dari data berkala terdiri dari 4 komponen. Di sini ada 1, gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler atau juga bisa disebut kecenderungan. Keduanya, gerakan atau variasi siklis atau siklus atau bisa disebut juga cyclical. Yang ketiga, gerakan atau variasi musim atau bisa disebut juga seasonal. Keempat, gerakan atau variasi random atau residu atau bisa disebut juga irregular. Saya di sini menjelaskan dulu ya gerakan tren jangka panjang atau tren sekulernya. Gerakan tren jangka panjang adalah suatu gerakan atau garis atau kurva yang halus yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, arah menaik atau juga disebut arah menurun. Tren sekuler umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 tahun atau bisa juga lebih. Keduanya, gerakan variasi siklis atau siklus atau cyclical ya. Gerakan atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren berlaku untuk data tahunan. Variasi siklis berlangsung selama lebih dari 1 tahun atau bisa tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola yang tertentu mengenai gelombangnya. Gerakan siklis ini yang sempurna umumnya meliputi fase-fase pemulihan atau bisa disebut juga recovery, kemakmuran, prosperity atau juga kemunduran, dan resesi atau juga disebut juga recession ya. Dan satu lagi depresi atau bisa disebut juga depression. Yang ketiga, gerakan atau variasi musim. Gerakan atau variasi musim merupakan gerakan yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih setahun. Misalnya seperti kondisi alam seperti iklim, hujan, sinar matahari,
tingkat kelembapan, angin, tanah, dan lain-lain merupakan adalah penyebab terjadinya variasi musim dalam bidang produksi dan harga-harga barang agraria. Dan selanjutnya keempat adalah gerakan variasi random atau namanya irregular ya. Gerakan variasi random ini dapat disebabkan oleh faktor kebetulan atau bisa disebut juga chance factor. Gerakan yang berbeda tapi dalam waktu yang singkat tidak diikuti dengan pola yang teratur atau tidak dapat diperkirakan. Oke, sekian, terima kasih. Saya menjelaskan sampai sini saja. Nanti dilanjut oleh Indra Maulana. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.